Kisah Oli, si ulat pemalas. Di sebuah hutan yang sunyi, terdapat sejenis ulat yang sangat unik. Namanya adalah Oli dan dia adalah ulat yang pemalas. Oli tidak suka bergerak atau melakukan apapun yang memerlukan usaha. Sebagai gantinya, dia lebih suka berbaring di bawah sinar matahari hangat dan menggeliat-geliat dengan malasnya. Hari-hari Oli dihabiskan dalam kehampaan tanpa ambisi atau tujuan apapun. Dia hanya menikmati kesejukan hutan dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Teman-teman sejenisnya sering memanggilnya ulat malas, tetapi Oli hanya menggelengkan kepalanya dan kembali tidur. Namun, suatu hari segalanya berubah. Oli terbangun dari tidurnya yang panjang kerana sebuah gempa bumi kecil mengguncang tanah di sekitarnya. Meskipun kejadian itu tidak terlalu besar, Oli merasa penasaran. Dia mula berfikir mungkin ada sesuatu yang menarik di luar sana yang tidak dia ketahui. Dengan malas, Oli mulai merayap keluar dari tempat persembunyiannya. Langkah pertamanya berasa berat dan malas, tetapi dia memaksa dirinya maju. Setiap gerakan itu terasa seperti usaha berat bagi ular pemalas seperti dia. Selama perjalanannya, Oli bertemu dengan berbagai makhluk hutan. Ada burung-burung riuh dan haiwan-haiwan kecil yang sibuk. Mereka semua terlihat begitu hidup dan penuh semangat. Sesuatu yang sangat berbeza dengan keadaan Oli yang pemalas. Oli mulai merasa iri dengan keaktifan mereka dan kegembiraan yang mereka rasakan saat menjalani petualangan mereka sendiri. Dia merasa seperti kehilangan bagian dari kehidupannya sebenarnya. Tapi kemudian, Oli melihat sesuatu yang benar-benar mengubah pandangannya tentang hidup. Dia menemukan sekelompok kupu-kupu yang indah berwarna-warni bersemangat, bersiap-siap untuk melakukan perjalanan mereka yang panjang. Oli terpesona oleh keindahan mereka dan keinginan mereka untuk terus maju meskipun tugas itu mungkin melelahkan. Rasa terinspirasi, Oli memutuskan untuk bergabung dengan mereka dalam perjalanan mereka. Dia ingin merasakan kebebasan yang mereka rasakan dan menemukan tujuan hidupnya sendiri. Namun sayangnya, keadaan tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Selama perjalanan, Oli mulai merasa lelah dan berkelelahan. Dia tidak biasa terus bergerak dengan kecepatan dan semangat yang sama seperti kupu-kupu lain. Dia mulai tertinggal dan merasa semakin putus asa. Pada suatu titik, Oli tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Dia jatuh ke tanah terpisah dari kelompok kupu-kupu yang bersemangat itu. Merasa sedih dan terorganisasi, Oli menyadari bahawa dia tidak pernah akan bisa menjadi seperti mereka. Dia adalah ulat pemalas yang tidak pernah akan berubah. Yang berat, Oli memutuskan untuk kembali ke tempat persembunyiannya di hutan. Dia menyadari bahawa dia mungkin tidak pernah menemukan tujuan hidupnya atau merasakan kegembiraan sejati seperti yang dirasakan oleh makhluk lain. Dan begitulah kisah ulat pemalas itu berakhir. Dia kembali ke kehidupan yang sama seperti sebelumnya, terkurung dalam keadaan malas dan tanpa tujuan. Tetapi dalam keheningan hutan, Oli selalu bertanya-tanya, apakah ada hal lain di luar sana yang mungkin membuatnya merasa hidup? Tetapi sayangnya, dia tidak pernah menemukan jawapannya. Thanks for watching!